udah ngerjakan yang di kelas kita? Sudah, Bu. Lihat lagi. Sebelum saya jelasin materi, saya sebenarnya mau masuk ini materi penyelesaian program linier. Cuman yang di kelas kemarin itu kayaknya masih banyak yang belum paham atau gimana ya yang di kelas kemarin. Udah buka belum? Sudah Bu. ngerjakan belum? Sudah. Udah. Takut salah. Tapi paham nggak? Maksudnya ini menurut kalian gimana materinya? Gampangkah? Susahkah? Lumayan. Yang belum paham apanya? Menyocokkan tandanya itu. Ya. Kalau itu memang harus Modelnya. teliti, memang harus teliti sama kalimatnya. Misalkan ada kemarin itu tidak boleh lebih dari 20 misalkan ya. Padahal ada kata tidaknya, tapi yang dilihat cuma lebih darinya. Jadi dia nulisnya tandanya lebih dari, padahal ada kata tidaknya. Tidak boleh lebih dari, berarti harusnya kan kurang dari. Itu memang harus lebih teliti. Terus saya lihat itu kemarin yang banyak salah mungkin menggambar garis ya. Menggambar garis X lebih besar sama dengan 10 itu kalian menggambarnya miring atau lurus? Kira-kira. Lurus, Bu. Lurus, vertikal apa horizontal? Vertikal. Vertikal. Titiknya di sumbu X di X sama dengan berapa? 10. 10 ya, karena garisnya X sama dengan 10, berarti gambarnya pasti vertikal gini. X sama dengan 10 berarti ya udah angkanya di 10 lurus gitu. Kalau misalkan Y sama dengan 10 gitu gimana gambarnya? Di horizontal. Iya, horizontal di angkanya juga sama, 10. Berarti ingat-ingat ya, kalau X sama dengan 10 atau X sama dengan 5, X sama dengan 2, itu gambarnya pasti vertikal gini, lurus di angkanya. Kalau X sama dengan 2 berarti vertikal di angka 2. Kalau X sama dengan 3 berarti vertikal di angka 3. Dan seterusnya. Kalau Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 10, gambarnya itu pasti horizontal gini. Di angkanya sesuai sama garisnya. X sama dengan 2 berarti angkanya di 2. Begitu. Kemudian saya kemarin juga kayaknya masih ada yang salah menentukan ini. Yang model matematika dari seorang ibu rumah tangga, seorang ibu kalau nggak salah ya, punya tas, kapasitasnya maksimal 5 kilo. Ya, itu model matematikanya gimana kalian nulisnya? Kurang dari 5. Gimana? Nulisnya gimana? Model matematikanya? X kurang dari 5. X kurang dari 5. X-nya apa? Mewakili apa itu? Itu berat. Berat apa? Berasnya. Iya. Berat beras. Terus satunya lagi gula ya kalau nggak salah. Iya, gula. Gulanya itu dimisalkan sama apa? Y. Berarti ada dua nih variabelnya, X sama Y. Ya kan? Berarti model matematikanya gimana? X sama Y kurang dari sama dengan 5. Nah, ya begitu. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Karena kan tasnya cuma bisa bawa 5 kilo. Berarti total berat beras sama gulanya nggak boleh lebih dari 5 atau harus kurang dari sama dengan 5. Makanya ditulis X plus Y kurang dari sama dengan 5. Itu ya. Gambarnya gimana? Ini Miring. Iya, kemarin banyak yang benar gambarnya miring. Tapi salah di ininya, angkanya. Miring itu koordinatnya berapa yang ini? Titik potong sama sembunyinya berapa? Di sini berapa, di sini berapa? 55. 55. Iya, kemarin ada yang 2,5, 2,5. Itu ngelihatnya bukan dari ini, ngelihatnya dari angka yang di sebelah kanannya pertidaksamaan. Jadi misalkan X plus Y kurang dari sama dengan 5, berarti gambarnya 5, 5. Kalau misalkan X plus Y kurang dari sama dengan 2, misalkan ya, berarti sini 2, 2. Pasti sama. Itu ya. Kemarin masih banyak yang salah.
Oke, nanti diperbaiki. Tadi saya udah kasih feedback di kelas Kik. Ada juga beberapa yang belum buka sama sekali. Nanti dibuka ya. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan bahas model matematika. Sebentar saya buka ini dulu. Model matematika. Saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Sudah. Udah, oke. Sudah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang gimana sih caranya menentukan model matematika dari soal program linear. Jadi program linear itu nanti soalnya kan bentuk cerita. Bentuk cerita panjang, kalimatnya banyak. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah menentukan model matematikanya dulu. Nah, kemarin di kelas Kik itu saya tuliskan ada 3 step besar untuk menyelesaikan program linear, tapi kalau misalkan dirinci lebih sederhana lagi, ada sekitar 5 step atau 5 langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan program linear. Jadi yang kita bahas nanti soal cerita semua, soal ceritanya berkaitan dengan kebanyakan sama bisnis, produksi, dan sebagainya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan model matematika. Kenapa model matematika ini penting? Karena misalkan kalian udah menentukan model matematika, terus sudah ngerjakan sampai step terakhir, ternyata kok baru sadar bahwa model matematikanya salah, nanti step 2 dan sampai ke belakang itu bisa salah semua. Itu jadi ini penting supaya kalian bisa mendapat hasil yang benar, maka model matematikanya juga harus betul. Nah, sebelum menentukan model matematika, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan variabel. Jadi variabelnya itu apa? X-nya itu apa? Y-nya itu apa? Mungkin itu bakalan susah karena soalnya kan bentuk soal cerita panjang gitu kan ya, banyak kata bendanya, kata kerjanya, dan sebagainya. Mungkin kalian akan bingung menentukannya. Ini variabelnya apa sih? X-nya apa? Y-nya apa? Nah, untuk bab ini di kelas 11 ini soal ceritanya khusus variabelnya yang 2 aja. Jadi pasti ada X dan Y. Kalau kalian nemunya X aja berarti kurang 1. Kalau lebih dari 2 itu nggak mungkin, karena kalau lebih dari 2 variabelnya 3, 4, 5, dan seterusnya itu penyelesaiannya akan jauh lebih rumit. Kita nggak akan bahas itu di kelas 11 ini. Jadi pasti 2 ya, ada X dan Y. Nah, gimana caranya menentukan variabel? Ini saya ada tuliskan ciri-ciri variabel itu yang mana sih yang harusnya yang biasanya muncul di soal kita itu yang kayak gimana sih variabel itu. Nah, ciri-ciri yang pertama biasanya yang dimisalkan sama variabel itu merupakan sesuatu yang akan diproduksi atau yang akan dijual atau yang akan dibeli atau bisa jadi disewakan. Nah, keyword yang sering muncul mungkin kata membuat, memproduksi, menjual, dan lain-lain. Keywordnya ini tergantung dari soal cerita. Misalkan dia membahas tentang kayak di video saya yang kemarin ya, tentang ibu rumah tangga bikin kue, berarti keywordnya kemungkinan membuat. Ibu rumah tangga membuat kue A dan kue B gitu ya. Berarti yang akan dibuat itu yang dimisalkan sama variabel. Kalau yang dibuat 2, kue A sama kue B, berarti X-nya kue A, Y-nya kue B. Atau bisa juga tentang perusahaan, berarti mungkin kata-katanya yang keluar adalah perusahaan X, Y, Z memproduksi barang A dan B gitu ya. Berarti yang diproduksi itu yang dimisalkan sama variabelnya. Nah, ini contoh soal yang di video kemarin saya tulis lagi di sini. Nah, seperti contoh soal nomor 1 ini ya, kan di kalimat pertama dia udah muncul kata kuncinya. Seorang ibu rumah tangga punya tepung beras dan tepung terigu untuk membuat kue A dan kue B. Udah muncul ini yang keywordnya. Berarti yang akan dibuat adalah kue A dan kue B. Maka di sini dia dimisalkan X,
yang sini Y. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sama gitu juga, ada di kalimat pertama, seorang perajin patung akan membuat patung Dewi Sri dan patung Ganesha. Berarti yang akan dibuat itu yang dimisalkan sama variabel, yaitu patung Dewi Sri-nya sama patung Ganesha. Tuh. Bentar. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Untuk ciri-ciri yang kedua, kemungkinan tempatnya itu ada di bagian pertanyaan. Jadi biasanya di awal sudah disebutkan akan membuat atau memproduksi apa, kemudian di bagian pertanyaan dia akan ditanyakan lagi. Contohnya seperti yang tadi, contoh soal 1. Nah, di awal kan udah dikasih tahu, oh ibu rumah tangga ini mau membuat kue A dan kue B. Kemudian di bagian pertanyaan ditanyakan lagi dia, berapa loyang kue A dan kue B yang dapat dibuat oleh ibu tersebut. Nah, tadi kan saya mencontohkannya X-nya sama dengan kue A. Nah, sekarang ini ada pertanyaannya berapa loyang. Nah, berarti kalau kita lihat dari pertanyaannya, X-nya adalah banyak loyang kue A. Nanti ada perbedaan antara ketika kalian menuliskan X-nya sama dengan kue A, dengan ketika kalian memisalkan X-nya sama dengan banyak loyang kue A. Habis ini akan saya bahas, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 dulu. Contoh soal yang kedua, juga gitu sama, di bagian pertanyaan ditanyakan berapa banyak masing-masing patung yang dapat dibuat. Kan udah jelas yang ditanyakan kan berapa banyak patungnya, berarti itu yang dimisalkan sama variabel. Patungnya ada 2, berarti X-nya patung Dewi Sri, Y-nya banyak patung Ganesha. Itu ciri-ciri yang kedua. Mungkin ini ciri-cirinya jarang muncul, tapi kadang ada di beberapa soal tertentu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, biasanya ada pengulangan kalimat. Jadi ada kalimat itu yang diulang dengan pola yang sama. Biasanya dihubungkan sama kata sedangkan, sementara, dan atau kata-kata yang lainnya. Contoh, di contoh soal yang tadi, kalau kita lihat, nih ada kalimat yang saya highlight kuning sama biru. Yang kuning kan dia berbicara tentang satu loyang kue A memerlukan bla 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 bla. Sedangkan setiap loyang kue B memerlukan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan ada 2 kalimat ini mirip gitu kan ya. Yang satunya ngomongin tentang satu loyang kue A memerlukan tepung beras dan tepung terigu sekian, sedangkan kalimat satunya berbicara tentang per loyang kue B itu memerlukan bahannya apa aja. Nah, dilihat dari kalimat ini berarti yang dimisalkan sama variabelnya adalah bukan satu loyang ya, satunya nggak usah ditulis, tapi banyak loyang kue A. Y-nya berarti banyak loyang kue B. Itu. Kemudian di contoh soal 2 juga ada nih, ada kalimat yang berulang. Nggak kelihatan, bentar. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan bla 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 bla. Sementara itu, sebuah patung Ganesha membutuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan kalimatnya berulang lagi ya sama kayak dan mirip-mirip lah. Nah, ini ciri-ciri yang paling banyak biasanya banyak sekali ditemukan di soal kita. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bingung, coba cari dulu kata, ada nggak kata-kata sedangkan atau sementara itu. Biasanya paling banyak sih kata sedangkan biasanya. Kemudian dilihat ada nggak kalimat yang mirip dan diulang gitu. Nanti kalian bisa menentukan variabelnya dari situ. Nah, itu 3 ciri-ciri yang bisa jadi panduan buat kalian untuk menentukan variabel dari sebuah soal cerita. Nah, selain itu, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk menuliskan variabel. Misalkan begini ya, misalkan di contoh soal yang tadi, yang tentang ibu membuat kue ya, misalkan kalian memisalkan X-nya itu dengan banyak kue A. Sedangkan teman kalian nulisnya X-nya itu sama dengan banyak loyang kue A. Nah, kemudian kalian berdua udah ngitung banyak sampai hasil akhir ketemunya X sama dengan 10. Nah, X sama dengan 10 ini, kalian yang memisalkan dengan X-nya banyak kue A kan mengartikan bahwa, oh X sama dengan 10 itu artinya banyak kuenya ada 10 atau 10 kue atau 10 biji kue gitu ya. Sedangkan teman kalian atau orang lain yang memisalkan X-nya dengan banyak loyang kue A kan mengartikan X sama dengan 10 itu artinya, oh bikin kuenya 10 loyang. Nah, ini kan beda jauh ya, 10 kue sama 10 loyang kue gitu. Padahal
soalnya sama yang dikerjakan, tapi hasil akhirnya ditafsirkan dengan perbedaan yang sangat jauh. Jadi itu hati-hati ketika soal ceritanya membahas pembuatan kue loyang, berarti kalian tuliskan juga di sini, oh berarti X-nya itu banyak loyang kue A. Kalau misalkan bikin bikin kuenya per toples gitu misalkan, ya berarti kalian tuliskan juga di situ, oh banyak X-nya banyak toples kue A gitu. Kalau misalkan bikin kuenya per buah atau per kue gitu ya, berarti kalian cukup menuliskannya X-nya sama dengan banyak kue A begitu. Itu hati-hati ketika menuliskan permisalan. Nah, sampai sini dulu ada nggak pertanyaan? Ada yang nggak dipahami? Mana nih? Ada nggak pertanyaan? Ada nggak Ibra? Ailsa? Nadila? Gimana? Belum ada pertanyaan? Halo. Kalau nggak ada, kita lanjut latihan soal. Gimana? Iya. Ya udah, coba kita lihat kalian paham atau enggaknya, dilihat dari latihan soalnya deh. Coba yang atas dibaca dulu. Kira-kira variabelnya apa? X-nya apa? Y-nya apa? Gimana? Udah ada yang nemu? X-nya apa? Y-nya apa? Kira-kira. Nadila, coba Nadila. Oh. Aduh, kurang 10 menit nih meetingnya. Udah ada notif. Ya, X-nya apa? Y-nya apa? Zufar? Zufar tahu, Bu. Coba lihat ciri-ciri pertama tadi apa? Ciri-ciri pertama. Lupa. Nggak ada yang nyatet. Ya, tadi ya kayak ada suara siapa ya? X-nya Mawarnya X di pemelatihnya ini. Iya. Iya. Tadi kan saya tuliskan di ciri-ciri pertama itu, biasanya yang dimisalkan sama variabel adalah sesuatu yang akan dijual. Ini kan berbicara tentang sebuah PT berkah pengembang perumahan. Pengembangan perumahan berarti yang akan dijual nanti kan rumah. Sebelum dijual, dia bangun rumah dulu. Ternyata yang dibangun ada 2 tipe. Tipe rumah mawar sama tipe melati. Nah, berarti 2 itu yang dimisalkan sama variabelnya begitu. Atau kalian bisa juga lihat dari kalimat terakhir. Pengembang merancang laba tiap-tiap rumah sekian dan sekian. Nah, berarti bisa dilihat dari situ, oh berarti tiap-tiap rumahnya nih yang dimisalkan sama variabel. Biasanya ada keterangan harga atau keuntungan di situ, berarti itu yang dimisalkan sama variabel. Begitu. Coba satu lagi yang bawah nih, soal yang bawah. Dibaca dulu. Buku polos sama bergaris. Nah, iya, betul
sekali. Itu sama juga ciri-ciri yang pertama tadi, sesuatu yang akan diproduksi atau yang akan dibuat sama si pabrik itu. Ini kan udah ada di kalimat pertama nih, sebuah pabrik buku memproduksi dua jenis buku, jenis polos sama bergaris. Berarti X-nya buku jenis polos, Y-nya buku jenis bergaris. Begitu ya. Kurang 7 menit. Masih cukup. Coba ini lagi. Yang atas. Kelas utama, kelas ekonomi. Ekonomi. Iya, bisa dilihat dari ini ya, ada harganya dia tiket kelas utama sama kelas ekonomi. Berarti itu yang dimisalkan sama variabel. Maksudnya tiket kelas utama itu kan ini maksudnya tiket tempat duduk itu kan ya, kan dia pesawat nyewain tempat duduk, berarti banyak tempat duduk kelas utama atau tiket kelas utama, X-nya sama tiket kelas ekonomi itu Y-nya. Ya banyak kursinya maksudnya gitu ya. Yang bawah terakhir. Ntar lagi habis ini. Tablet pertama, tablet kedua. Iya, lihatnya dari mana kalau yang bawah ini? Soal yang bawah. Dengan dua jamin. Ada tiap-tiap tablet. Iya, betul sekali. Bisa dilihat dari harganya, atau bisa dilihat juga tadi ciri-ciri yang terakhir kan ada kalimat berulang yang dihubungkan dengan kata sedangkan. Tablet pertama mengandung bla 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 bla. Sedangkan tablet kedua mengandung dan seterusnya dan seterusnya. Itu berarti yang dimisalkan sama variabel adalah tablet pertama dan tablet kedua. Nah, itu dulu. Ini sebenarnya latihannya masih banyak, cuman waktunya udah habis. Diperpanjang, Bu. Apanya? Diperpanjang. Videonya. Bayar Ini dong. saya pakai Zoom-nya gratisan, jadi cuman ada batasan waktunya cuma 40 menit. Ini udah hampir habis. Gitu ya. Nanti saya saya taruh di kelas Kik mungkin ya, contoh soalnya, latihan soalnya nanti bisa kalian kerjakan, kalian coba-coba di sana. Terus nanti ini hasil rekaman videonya juga akan saya upload dan saya taruh di kelas Kik juga supaya kalian bisa coba lihat lagi, kalian dengarkan lagi penjelasannya, mungkin ada bagian yang lupa, dicatat juga kalau bisa. Setelah itu baru dikerjakan latihan soal. Nanti saya kasih feedbacknya di kelas Kik juga. Tadi udah beberapa yang udah saya kasih ini tanggapan di kelas Kik, nanti kalian bisa bales lagi tanggapannya di sana. Yang belum buka sama sekali ini ya, buka ya. Zupar, kamu udah buka belum? Belum nggak ini? Super itu loh. Belum buka ya, belum buka kelas Kiknya ya kayaknya. Ya, nanti yang belum buka ini ya dibuka ya, soalnya nanti saya menilainya ya dari situ. Kalau nggak ada sama sekali terus saya nilai apa tuh? Gitu ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya minta maaf kalau misalkan ada banyak kekurangan atau salah-salah kata. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Tapi nggak Zoom meeting, mungkin Zoom meetingnya 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam. Salam.